Hah? Siapa yang Sejumlah warga di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur diusir oleh petugas keamanan villa saat hendak melakukan pelesiran mengisi waktu libur lebaran di Pantai Binongko. Labuan Bajo yang terletak di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur adalah salah satu lokasi yang digunakan untuk pembangunan pariwisata super premium proyek 10 Bali Baru. Akan tetapi, banyak sisi gelap dari pembangunan di Labuan Bajo yang menimbulkan kekhawatiran. Perkenalkan, saya Syifa Syamila, mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Sebagai mahasiswa Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, saya diajarkan hubungan antara manusia dan tempat, serta dampaknya terhadap satu sama lain. Karena manusia itu tidak hanya membutuhkan tempat tinggal, tapi juga butuh makanan, pekerjaan, dan kehidupan sosial di lingkungan tempat tinggal mereka. Di video ini, saya akan membahas contoh dari keterkaitan antara manusia dan tempat tinggal, yaitu apa yang sedang terjadi di Labuan Bajo dan bagaimana hal itu berdampak pada warga yang menempatinya. Yang pertama, akses pantai dibatasi. Warga setempat Labuan Bajo ini nggak boleh ke pantai tanpa izin pengelola. Padahal dulunya pantai itu menjadi ruang publik di mana warga bisa main futsal, ngadain pameran, dan berjualan. Ini tuh juga bertentangan sama Undang-Undang Kelautan, di mana sempadan laut atau kawasan pantai adalah tempat umum yang tidak boleh dikuasai oleh pribadi maupun oleh privat. Yang kedua, yaitu adanya monopoli oleh investor besar. Jadi itu pas awalnya ada sosialisasi proyek pembangunan di kantor kelurahan, warga tuh dijanjiin kalau mereka bisa naruh dagangan-dagangan dan produk-produk UMKM mereka di lokasi pembangunannya. Nah, tapi pada kenyataannya, realitanya ya, warga nggak bisa, karena yang ditampilin justru produk-produk merek global kayak KFC, Starbucks, Nike, dan jadinya warga nggak bisa berjualan di situ. Tentunya kan warga jadi rugi juga ya, karena sebagian warga di sana tuh ya pekerjaannya adalah dengan berjualan UMKM di sana. Yang ketiga, yaitu kenaikan nilai jual objek pajak atau NJOP. Jadi tuh mayoritas dari investasi yang masuk ke Labuan Bajo itu ngincar kawasan pesisirnya. Nah, jadinya tuh akses warga pada tanah jadi makin sulit, makin mahal. Jadi ya berdampak sama harga kontrakan sama harga rumah. Terus tuh malah pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperburuk keadaan yang udah buruk dengan naikin NJOP-nya sampai 1000% atau naik 10 kali lipat. Nah, NJOP-nya ini kan dipakai buat menghitung pajak bumi dan pembangunan sehingga jadi acuan harga tanah di masyarakat. Katanya sih pemerintah tuh naikin NJOP-nya biar tanah masyarakatnya nggak dijual murah, dan jadinya kayak ada patokan harga yang lebih tinggi. Tapi tuh ya, ini malah jadi bumerang bagi warga Labuan Bajo. Yang keempat, pelanggaran atas tanah ulayat. Jadi itu tanah adat dirampas sama mafia tanah dan mau diubah jadi properti pribadi. Bahkan masyarakat adat yang udah punya tanah itu sebagai warisan turun-temurun dari nenek moyangnya, itu ada yang itu nyuri tanah. Terus juga ada kasus penyerobotan tanah, terutama tuh ke masyarakat yang belum punya sertifikat tanah. Tapi, kan tadi NJOP-nya naik tuh. Jadinya tuh ongkos buat proses sertifikasi tanahnya tuh juga naik, termasuk nilai PBB-nya. Jadi mereka yang nggak punya modal buat ngelakuin seluruh proses sertifikasi tanah itu, ya mau nggak mau tanahnya jadi terancam dirampas sama mafia tanah itu. Atau nggak kayak ada warga yang harus jual-jual asetnya biar bisa ngelakuin proses sertifikasi tanah itu, di mana tentunya warga tersebut merugi. Yang kelima, terjadi penggusuran warga Labuan Bajo juga. Jadi tanah warga itu ada yang dilalui proyek jalan. Nah, mereka yang tanahnya dilalui proyek jalan itu tuh malah diminta berkorban biar ikhlas menyerahkan tanah mereka, rumah mereka, sawahnya, kayak harus ikhlas diserahkan buat proyek tanpa ganti rugi. Kenapa nggak ada ganti rugi? Alasannya karena nggak ada anggaran. Tapi tuh bahkan warga juga harus ngebongkar sendiri rumah mereka cuma dalam 3 hari. Dan kalau nggak setuju, itu mereka diancam jalan yang mau dibangun itu maunya dibangun di luar kampung aja biar nanti warga gak punya akses jalan. Nah, tadi kan udah dibahas tuh kayak apa aja masalah-masalah yang dialami oleh warga Labuan Bajonya itu. Nah, kemudian kita sekarang bahas apa sih solusi yang bisa kita berikan. Nah, yang pertama itu bisa dengan membuka akses pantai. Karena kan menurut Undang-Undang Kelautan sendiri, kawasan pantai itu nggak boleh dikuasain secara pribadi maupun privat, dan harusnya boleh dinikmati sama siapa aja dengan batas 100 meter dari titik air pasang tertinggi. Yang kedua, dengan penegakan zona permukiman sesuai RT/RW. Jadi kan udah ada zona khusus permukiman masyarakat nih di rencana tata ruang wilayah. Nah, ini tuh harus ditegakin RT/RW-nya, jadi nggak boleh dialihin untuk kepentingan proyek pariwisata tanpa persetujuan maupun kompensasi layak. Dan kalaupun ada penggusuran, hukum perlu ditegakkan. Mungkin itu saja dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.